Kita lanjut ke pelajaran yang berikut, yaitu tentang relativitas bagian yang kedua. Di sini yang mau kita pelajari tentang dilatasi waktu atau terjadinya perubahan waktu karena gerakan dari benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Di mana dilatasi waktu itu, atau kita katakan di sini waktu bergerak, atau kita katakan delta t aksen, itu sama dengan waktu diam. Ini waktu diam relatif terhadap keadaan. Maka kita katakan delta T0 dibagi dengan akar dari 1 dikurang V per C kuadrat. Jadi kita buat di sini akar 1 dikurang V per C kita kuadratkan. Yang ini kita gunakan rumusnya untuk menghitung waktu yang tadi. Jadi kita kasih dulu di sini tandanya. Delta T aksen ini adalah waktu bergerak, delta T0 ini relatif diam terhadap keadaan, disebut delta T0. V adalah kecepatan, C cepat rambat cahaya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Dari soal dikatakan periode suatu pendulum di muka bumi besarnya 3 detik. Bila pendulum tersebut diamati oleh seorang yang bergerak relatif terhadap bumi dengan kecepatan 0,95 C, di mana C adalah kecepatan cahaya, maka periode pendulum tersebut dalam detik. Dari sini bisa kita lihat bahwa 3 detik itu adalah waktu relatif diam terhadap keadaan, berarti bisa kita tulis delta T0 itu sama dengan 3 detik atau 3 sekon. Kemudian kecepatan pengamat berarti sama dengan 0,95 C. Yang ditanya berarti berapa waktu menurut pengamat yang bergerak. Tinggal kita masukkan, berarti delta T aksen itu sama dengan, berarti kita masukkan delta T0 nya 3 dibagi akar daripada, kita masukkan di sini 1 dikurang 0,95 C dibagi dengan C. Ini sama-sama kita kuadratkan, berarti C-nya bisa kita coret. Di sini habis, berarti ini habis dengan yang ini. Kita kuadratkan, hasilnya menjadi 3 per akar daripada 1 dikurang 0,95 kuadrat itu adalah 0,9025. Kalau kita teruskan berarti ini sama dengan 3 per akar dari, kalau kita kurang 1 dikurang 0,9025 itu sama dengan 0,0975. Berarti kita akari, hasilnya menjadi 3 per akar dari 0,0975 berarti sekitar 0,312 ya. Kalau kita bagi ini berarti mendekati angka 9,6 detik. Berarti kita katakan di sini jawabnya adalah yang C. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dalam soal nomor 2 dikatakan ada 2 anak kembar A dan B. A berkelana di antariksa menggunakan pesawat dengan kelajuan 0,8 C. Setelah 12 tahun berkelana, A pulang ke bumi. Menurut B di bumi, perjalanan A telah berlangsung selama. Di sini waktu diam relatif terhadap keadaan adalah waktu si A, karena si A relatif diam terhadap waktu yang ada di pesawat. Berarti bisa kita katakan di sini delta T0 sama dengan 12 tahun. Jadi bisa kita buat seperti ini. Kemudian menurut si B, berarti delta T aksen. Delta T aksen sama dengan berapa? Tinggal kita buatkan ke rumus. Delta T aksen itu sama dengan, tadi adalah delta T0 dibagi dengan akar dari 1 dikurang V per C kuadrat. Jadi secara umum bisa diingat bahwa waktu
waktu yang ada di bumi itu selalu lebih besar dari waktu benda yang bergerak. Jadi ini tinggal kita kuadratkan sehingga bisa kita buat di sini. Delta T0 itu sama dengan 12 dibagi per akar dari, kita masukkan kecepatannya, 1 dikurang 0,8 C per C. Tinggal kita kuadratkan. Kemarin telah kita bahas, jika di dalam akar ini 0,8 keluar pasti 0,6, sehingga tinggal kita teruskan menjadi 12 per 0,6. Hasilnya ini sama dengan 12 dibagi 0,6, 20 tahun. Jadi menurut orang di bumi, si A telah pergi selama 20 tahun. Jawabnya adalah yang A. Berikutnya kita lihat tentang energi. Sekarang kita masuk ke energi relatif. Yang pertama kita lihat yang disebut sebagai energi diam. Energi diam biasa disimbolkan dengan E0, di mana energi diam ini adalah energi yang dimiliki benda dalam keadaan diam. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa energi diam ini E0 sama dengan, kalau kita rumuskan, massa diam dikali dengan C kuadrat. Inilah energi diam. Kemudian ada yang disebut sebagai energi gerak. Di sini kita buat energi gerak biasa disimbolkan dengan simbol E aksen. Kita buat di sini E aksen atau energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak, sehingga kita tuliskan bahwa E aksen itu sama dengan massa bergerak, berarti M aksen dikali dengan C kuadrat. Kita tahu bahwa M absen itu atau massa bergerak adalah massa diam M0 per akar dari 1 dikurang V per C kuadrat. Ini adalah massa bergerak. Kita kuadratkan di sini. Kemudian ada C kuadrat. Kita kuadratkan. Inilah energi gerak. Kemudian ada yang namanya energi kinetik. Kita simbolkan dengan simbol EK, di mana energi kinetik itu adalah energi gerak dikurang dengan energi diam, sehingga bisa kita tuliskan bahwa energi kinetik EK sama dengan E gerak dikurang E0. Jadi kalau kita masukkan hasilnya menjadi energi gerak tadi M0 per akar dari 1 dikurang V per C kuadrat. Di sini tadi ada C kuadratnya, kita buat C kuadrat dikurang energi diam, berarti kita buatkan energi diam itu sama dengan M0 dikali dengan C kuadrat. Kalau kita lihat di sini sama-sama ada M0 C kuadratnya, berarti bisa kita buat sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang V per C kuadrat. Masing-masing ini nanti kita kali dengan M0 C kuadrat. Jadi di sini tinggal kita kurang 1, kita kalikan dengan M0 C kuadrat. M0 C kuadrat itu sama dengan energi diam, jadi bisa kita tuliskan dengan E0. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Dalam soal dikatakan energi diam sebuah benda adalah E0 jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6 C, maka energi totalnya. Kita buat dari rumus, berarti bisa kita tuliskan bahwa energi gerak itu E aksen sama dengan M0 dikali dengan C kuadrat dibagi dengan akar dari 1 dikurang V per C. Kita kuadratkan, yang ini sama-sama dikuadratkan. Atau bisa juga kita tulis, karena M0 C kuadrat adalah energi diam, berarti tinggal kita tulis E0 per akar dari 1 dikurang V per C kuadrat. Kita tinggal masukkan angkanya, berarti sama dengan, berarti di sini E0 dibagi dengan akar dari, kita masukkan di sini nilainya 1 dikurang 0,6 C per C, sama-sama kita kuadratkan yang ini. Perlu diingat, sebelumnya telah kita bahas, jika di dalam akar ini di sini 0,6 berarti keluar dari akar 0,8.
Jadi bisa kita buat E0 per 0,8. E0 dibagi dengan 0,8 sama dengan 1,25. Jadi bisa kita buat 1,25 E0. Jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Dalam soal nomor 4 dikatakan agar energi kinetik benda bernilai 25% energi diamnya. Jadi kita buat di sini energi kinetik itu sama dengan 25% energi diam, berarti E0. 25% itu bisa kita buat 1/4 E0. Jadi di sini 1/4. Yang diminta adalah maka benda harus bergerak. Yang ditanya berapakah nilai kecepatan benda supaya energi kinetiknya 1/4 energi diam. Jadi ini yang ditanya. Oke, kita buat rumus dari energi kinetik, berarti EK itu sama dengan 1 per akar dari, kita buat di sini 1 dikurang V per C kuadrat. Kita kuadratkan, dikurang 1 dikali dengan energi diam. Sama-sama kita kalikan dengan energi diam di sini. Kita masukkan berarti sama dengan energi kinetiknya itu 1/4 E0. Kita buat 1/4 E0 sama dengan 1 per akar. Kita masukkan 1 dikurang V per C kuadrat. Di sini kuadrat dikurang 1 dikali dengan E0, sama-sama E0. E0-nya berarti bisa kita coret dari sini karena sama di ruas sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke, ini udah kita coret, berarti satunya bisa kita pindah ke sebelah kiri, sehingga 1/4 ditambah 1. Yang ini telah kita pindah ke sebelah kiri, hasilnya sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang V per C kuadrat. Oke, ini 1 ini sama dengan 4/4. 4/4 ditambah 1/4, 5/4. Jadi bisa kita tulis di sini 5/4 sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang V per C kuadrat. Oke, supaya akarnya hilang semua kita kuadrati. Berarti 5/4 ini kita kuadrati, hasilnya adalah 25/16. Kita tulis 25/16 sama dengan 1 kuadrat, tetap 1 per akar 1 dikurang V per C kuadrat, hasilnya adalah 1 dikurang V per C kuadrat. Jadi ini kita kuadrati. Kita kali silang, berarti 25/16 dikali 1 itu sama dengan 25/16. Dikurang 25/16 kali V per C kuadrat, berarti 25/16 V per C kuadrat. Di sini sama dengan 1. Oke, kita tukaran tempat, satunya kita pindah ke sebelah kiri dan langsung kita samakan penyebutnya 16/16 satu ini, sehingga bisa kita tulis 25/16 dikurang 16/16. Hasilnya sama dengan ini, kita pindah ke sebelah kanan, berarti 25/16 V per C kuadrat. Oke, 25/16 dikurang 16/16 adalah 9/16. Jadi kita pindahkan ke atas ini kita kasih dulu batasnya. 25/16 dikurang 16/16, berarti ini sama dengan 9/16. Jadi kita tulis 9/16. Itu sama dengan 25 di sini, 25/16 dikali dengan V per C kuadrat. Jadi kita kuadratkan di sini. Kemudian kita coret yang sama, ini sama-sama dibagi 16, ini habis. Hasilnya berarti 9/25 sama dengan V per C kuadrat. Jadi udah kita pindah. Kita kari, akar 9 3/5, akar 25 5 sama dengan V per C. Kita tinggal kali silang, kita peroleh bahwa V itu sama dengan 3/5 C. Hasilnya adalah yang C ini.
Jika nanti soalnya seperti ini, misalkan dikatakan dalam soal kita anggap seperti ini bahwa energi kinetik sama dengan 1/n energi diam, berarti bisa kita gunakan rumusnya bahwa V sama dengan akar dari di sini 2n ditambah 1 per n tambah 1. Jadi sini tambah 1. Ini dikali C bisa. Contohnya di sini tadi bisa kita lihat n-nya 4, berarti 2 kali 4 8 tambah 1 9, akar 9 3. Di sini 4 ditambah 1 5, berarti 3/5C. Atau kita lihat ke soal yang berikutnya, soal nomor 5. Dalam soal dikatakan sebuah pesawat antariksa bergerak secara relativistik dan pada suatu saat energi kinetiknya adalah 1/12 energi diam. Jadi bisa kita tuliskan di sini energi kinetik sama dengan 1/12 energi diam. Atau dengan kata lain bisa kita buatkan bahwa nilai n-nya sama dengan 12. Berarti dari rumus yang tadi bahwa V sama dengan akar dari 2n ditambah 1 per n, ini sampai ke satunya diakari, n ditambah 1 dikali dengan C. Tinggal kita masukkan, berarti akar dari 2 kali, di sini 12 ditambah 1 per 12 ditambah 1 kali C. Hasilnya 2 kali 12 sama dengan 25. Jadi akar dari 25 per 12 tambah 1 13 dikali dengan C. Akar 25 sama dengan 5, berarti 5 per 13C. Jawabnya adalah yang A ini. Berikutnya kita lihat tentang momentum. Kita lihat di sini bahwa momentum itu P biasa dirumuskan dengan M bergerak, karena dia momentum pasti sudah bergerak, dikali dengan kecepatan V, di mana kita tahu bahwa massa bergerak adalah massa diam per akar dari 1 dikurang V per C kuadrat. Jadi di sini dikali dengan V yang ini. Inilah momentumnya. Momentum juga dapat dihubungkan terhadap energi, di mana hubungannya bahwa energi gerak, kita katakan ini E kuadrat sama dengan energi diam, berarti E0 kuadrat ditambah dengan momentum P kuadrat dikali dengan C kuadrat. Inilah hubungannya. Kita kasih tandanya dulu supaya gampang diingat. Yang ini hubungan antara energi terhadap momentum. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Dalam soal dikatakan jika energi total sebuah partikel bermassa M sama dengan 2 kali energi diamnya. Jadi kita tulis di sini energi totalnya atau energi geraknya sama dengan E 2 kali energi diam, 2 kali E0. Berarti yang ditanya adalah momentum relativistiknya. Berarti yang ditanya adalah P ini. Tinggal kita masukkan ke rumus. E 2 kali E0 kita tuliskan di sini 2E0. Ini dikuadrati, sama-sama kita kuadratkan. Sama dengan E0 kuadrat juga ditambah P kuadrat dikali dengan C kuadrat. Oke, kita kuadratkan yang ini, hasilnya adalah 4E0 kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat dikali dengan C kuadrat. Kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi kita kurang 4E0 kuadrat dikurang E0 kuadrat, hasilnya adalah 3E0 kuadrat sama dengan P kuadrat dikali dengan C kuadrat. Oke, kita pindahkan ke sini supaya kelihatan. Kita buat, berarti di sini P kuadrat C kuadrat sama-sama kita akari semua, hasilnya menjadi akar dari 3 E0 kuadrat sama dengan ini, kalau diakari berarti ini kita akari kiri kanan, hasilnya di sini P kuadrat dikali dengan C kuadrat. Ini menjadi E0 akar 3. Ini E0 akar 3 kita buat di sini sama dengan P kuadrat berarti P kali C. Jadi P itu sama dengan
E0 akar 3 per C. E0 itu tadi sama dengan M0. Kebetulan di sini massa diamnya adalah M, berarti M dikali dengan C kuadrat. Kita buat di sini C kuadrat akar 3 dibagi dengan C. Kita coret C-nya 1, berarti ini habis. Hasilnya berarti kita buat P sama dengan M kali C kali akar 3. Berarti jawabnya adalah yang D ini. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.